إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي قد أدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah ya sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa sama-sama kembali duduk bermajlis di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan sabarnya kita duduk bermajlis di tempat yang mulia ini, apalagi yang kita kaji adalah kitab termulia itu Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan dengan usaha kita ini kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan bagi mereka yang mau duduk bermajlis menghadiri ya majlis-majlis ilmu yang ada. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan, menempuh suatu usaha dalam rangka menuntut ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan permudah langkahnya menuju syurga. Ya, ini salah satu cara kita supaya jalan kita, langkah kita menuju syurga dipermudah adalah dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Begitu pula dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Artinya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dia, Allah jadikan dia faham terhadap agamanya. Allah permudah langkahnya untuk menempuh usaha memahami agamanya. Itu ciri tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari hamba-hambanya. Maka mudah-mudahan ya kita ini dengan menghadiri ya majelis
taklim seperti ini, itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita. Nah, para jemaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir juz amma. Itu kita akan masuk pada pembahasan surah Al-Fajr. Ya, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr ini diambil dari ayat pertama dari surah Al-Fajr, yaitu wal fajr, yang berarti waktu fajar. Waktu fajar. Nah, di sini Syekh memberi muqaddimah, kata beliau, suratul fajri suratun makkiyatun. Jadi surah Al-Fajr ini adalah salah satu dari surah-surah makkiyah. Ya, itu surah-surah yang turun kepada Nabi SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Yudzakirullahu ta'ala fiha bitilkal 'uqubat allati anzalaha Allah bi umamin madiyatin lamma insarafu an tariqil haqq. Di mana dalam surah Al-Fajr ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hukuman-hukuman, ya, tentang azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat-umat terdahulu ketika mereka umat-umat terdahulu itu menyimpang dari jalan kebenaran. Untuk apa? Liyahzar alladzina yu'riduna an sabilillah an tanzila bihil uqubat, supaya orang-orang yang di zaman sekarang ini, orang-orang yang membaca Al-Quran itu mengambil pelajaran agar jangan sampai menimpa mereka apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu, dikarenakan mereka menyimpang dari kebenaran, dikarenakan mereka menyeleweng dari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa hum wa in salimu min al-uqubati fid dunya falan yaslamu min uqubatil akhirah. Dan mereka, khususnya kita umat akhir zaman ini, ya, kalaupun kita ini selamat dari hukuman di dunia, karena memang kita tidak seperti umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu ketika mereka menyimpang, ketika mereka kufur, ketika mereka ingkar kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, Allah langsung timpakan azab kepada mereka seketika. Lihat Nabi Nuh, ya, ditenggelamkan kaumnya yang kufur kepada Allah. Nabi Lut, ya, kampungnya dibalik sehingga kampung mereka menjadi kuburan mereka sendiri, begitu. Ya, belum kaumnya Nabi Syuaib dan yang lainnya. Ya. Nah, adapun kita, Allah Subhanahu wa taala memang tidak menyegerakan hukuman kepada kita, tapi bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala menunda-nunda hukuman bagi kita, jangan sampai itu menjadikan kita lalai. Ya, menjadikan kita merasa diri selamat. Ya, kalaupun tidak dihukum di dunia disebabkan penyimpangan, penyelewengan ataupun maksiat-maksiat yang kita lakukan, pastinya nanti di akhirat kita akan mendapatkan azab dan hukuman tersebut. Nah, para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada pembahasan surahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Artinya adalah demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Ya. Nah, di sini seperti surah-surah sebelumnya,
Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan makhluk-makhluknya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu mengisyaratkan kepada kita agar kita memiliki perhatian khusus dengan makhluk-makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wal fajr, demi fajar. Nah, para ulama tafsir menyebutkan al-fajr di sini itu bisa bermakna dua. Bisa bermakna waktu fajar itu sendiri, itu ketika muncul fajar shadiq, ya, yang itu merupakan awal dari waktu subuh. Atau kata sebagian para ulama, al-fajr yang dimaksud pada ayat pertama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah adalah salat fajar, yaitu salat subuh. Ya. Nah, para jamaah ulun melihatkan waktu fajar adalah waktu yang istimewa. Ya, di mana di saat itulah kita bangun ya dari mati kecil kita, itu dari tidur kita, ya bangun kemudian untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana ketika kita bangun ya dari tidur tersebut kita mengucapkan apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya kami diwafatkan, itu tidur itu, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Begitu pula waktu fajar itu adalah waktu yang banyak berkaitan dengan penentuan-penentuan ibadah-ibadah dalam syariat ini. Ya, puasa Ramadan misalnya, atau puasa secara umum. Itu awal kita mulai menahan diri dari makan dan minum adalah di waktu fajar. Ya, di waktu terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Ya, begitu pula tadi kita sebutkan waktu fajar itu adalah awal waktu dari salat subuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Sesungguhnya dan salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu dipersaksikan oleh para malaikat. Ya, dan para jamaah yang belum muliakan, berbicara tentang salat subuh atau salat fajar, yang dimana ya salah satu tafsir dari wal fajar ini artinya adalah demi waktu subuh, dimana waktu subuh itu atau salat subuh itu sendiri adalah salat yang mulia. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Yang artinya barang siapa yang salat bardain. Salat bardain itu adalah salat subuh dan salat isya. Afwan, salat asar. Ya, salat subuh dan salat asar. Dakhalal jannah. Niscaya mereka akan masuk ke dalam syurga. Jadi Allah janjikan bagi orang yang salat subuh dan salat asar dengan syurga. Kenapa? Karena dua salat ini kadang sering dilalaikan oleh manusia. Subuh kadang saking nyamannya orang tidur bisa kelewatan subuh. Di sana kita diuji, ya, apakah kita lanjut tidur merasa nyaman di atas kasur kita, ataukah kita bangun memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita betul-betul diuji. Begitu pula di waktu asar. Ya, seringkali orang di waktu asar itu lalai karena merasa gaweannya belum tuntung, pekerjaannya belum selesai, kadang nanggung, selesaikan dulu. Apa dekat-dekat maghrib baru sholat asar.
Maka Nabi SAW mengingatkan, man shallal bardaini dakhalal jannah. Ya, barang siapa yang sholat bardain, itu subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Nah, begitu pula di antara keutamaan yang lainnya dari sholat subuh, itu Rasulullah SAW bersabda, "Athqalus sholati 'alal munafiqin sholatus subhi wa sholatul isya." Yang artinya sesungguhnya sholat yang paling berat ya dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atahuma walau habwa. Seandainya mereka tahu besarnya pahala pada kedua sholat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Ya, ini keutamaan sholat subuh dan sholat isya. Jadi dengan kita melaksanakan sholat subuh dan sholat isya, insya Allah kita akan bebas dari sifat kemunafikan. Ya, juga kita akan mendapatkan ya pahala yang besar. Itu kita lihat dari hadis ini, kata Nabi SAW, seandainya mereka tahu besarnya pahala sholat subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Bahkan dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, bahwasanya rakaatainil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qobliyahnya saja sebegitu besar pahalanya, lah bagaimana dengan sholat subuhnya? Pastinya lebih besar lagi para jamaah yang belum melihat. Begitu pula dalam hadis yang lain tentang keutamaan sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah." Yang artinya barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka di hari itu dia akan berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya pada ayat pertama ini, wal fajr, demi waktu fajar, atau demi sholat fajar, itu sholat subuh. Ya, di antara hikmahnya supaya kita memperhatikan betul waktu fajar ataupun sholat fajar atau sholat subuh itu sendiri. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walayalin ashr, dan demi malam atau hari yang 10. Ya, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari atau malam yang 10. Nah, ini juga para ulama khilaf. Malam atau hari yang 10 yang dimaksud yang mana? Yang dengannya Allah bersumpah, sehingga menunjukkan agungnya, mulianya ke-10 malam atau ke-10 hari itu. Maka sebagian ulama mengatakan 10 hari atau malam yang dengannya Allah bersumpah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, yang beberapa bulan kita baru lewati. Yang dimana keutamaannya amal soleh di dalamnya itu paling dicintai oleh Allah. Bahkan lebih Allah cintai dan lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Utamanya luar biasa. Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan walayalin ashr, demi hari atau malam yang 10, adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, kita tahu utamanya luar biasa. Ya, di sana ada Lailatul Qadar dan seterusnya. Ya, jadi ada yang mengatakan 10 hari pertama Dzulhijjah, ada yang mengatakan 10 malam terakhir Ramadan, ada yang mengambil jalan tengah-tengah. Ya, mengatakan apa? Bahwasanya yang paling mulia
kalau siangnya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi kalau malamnya itu adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, dan mungkin ini pendapat yang terkuat. Nah, jadi itu yang kedua, ayat kedua Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walayalin 'ashr." Dan demi hari atau malam yang 10. Entah maksudnya 10 hari pertama Dzulhijjah atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, yang kedua-duanya adalah 10 hari yang termulia sepanjang tahun. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyaf'i wal watr." Dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, para ulama tafsir menyebutkan yang dimaksud dengan yang genap di sini adalah seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, mau alam semesta ini, itu masuk pada makna asy-syafi', yang genap. Karena seluruh makhluk itu Allah jadikan berpasang-pasangan. Ya, kalau manusia ada laki, ada perempuan. Ya, begitu pula hewan. Ya, ada jantan, ada betina, bahkan tumbuhan. Ada serbuk sari, ada kepala putih atau apalah istilahnya. Ada langit, ada bumi. Selalu ada pasangannya. Maka ini masuk pada keumuman kata asy-syafi'. Itu yang genap, yang berpasang-pasangan. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn." Dan pada segala sesuatu itu kami jadikan berpasang-pasangan. Jadi wasyaf'i, dan demi yang genap. Maksudnya seluruh makhluk. Allah bersumpah dengan seluruh makhluk. Wal watr. Ya, dan demi yang ganjil. Kata para ulama, ganjil di sini maksudnya adalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, satu, esa, ahad, tidak berbilang. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Jadi wasyaf'i wal watr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan seluruh makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan dirinya sendiri. Yang dimana Allah itu witr, Allah itu esa, satu, ganjil, tidak berbilang. Sehingga oleh sebab itu kita wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal perbuatan yang kita laksanakan. Ya. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal laili idza yasr." Yang artinya dan demi malam. Ya, demi malam ketika datang. Ketika malam itu datang. Kalau kita lihat Al-Quran terjemah, itu biasa diterjemahkan dengan demi malam bila berlalu. Ya, demi malam bila berlalu. Memang ada sebagian para ulama memaknakan seperti itu. Jadi walaili idza yasr, dan demi malam apabila yasr. Karena yasr itu bermakna datang atau berlalu. Tapi yang lebih tepat kata sebagian ulama tafsir, walaili idza yasr artinya adalah demi malam ketika datang. Ya, demi malam ketika datang. Kalau dikatakan demi malam ketika berlalu, maka itu sama saja dengan waktu fajar yang dengannya Allah bersumpah pada ayat pertama. Ya kan? Jadi kalau kita katakan demi malam apabila berlalu. Ketika malam berlalu berarti waktu
fajar. Sedangkan Allah sudah bersumpah dengan waktu fajar pada ayat pertama. Nah, sehingga yang lebih tepat kita maknai yasr ini adalah demi malam apabila datang, begitu. Ya, itu makna yang lebih tepat. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, di sini Syekh mengatakan walaili idza yasr, dan demi malam apabila datang atau berlalu. Al-lailu huwa hadzal juz'u minal yawm al-muqabil lin-nahar. Jadi malam adalah bagian dari satu hari di mana dia adalah lawan daripada siang. Wa dzalika anna al-lail fi akhiri waqtu ibadatin fadilah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam, di mana malam itu adalah waktu beribadah yang mulia. Min salati lailin wa du'ain wa tadarruin, di mana malam itu adalah waktu dijadikan untuk salat malam, untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma inna akhiral lail huwa waqtul istighfar wa waqtus sahar. Ya, begitu pula di akhir malam itu adalah waktu untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Ya, disebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang yang beriman itu di malam hari lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya mereka bangun di malam hari, salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa bil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur, yakni sebelum fajar itu, sebelum masuk waktu subuh, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yastaghfirun, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu selain waktu istirahat juga adalah waktu yang mulia untuk dijadikan sebagai waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaili idza yasr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam tatkala datang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, yang artinya pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal. Itu pada sumpah Allah dengan waktu fajar, dengan 10 hari atau 10 malam yang mulia, dengan yang genap dan yang ganjil, begitu pula dengan malam hari. Ini adalah sumpah-sumpah yang semestinya orang-orang berakal itu mengambil pelajaran dari itu semua. Mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum yang telah dibinasakan karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat apa atau bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kaum 'Ad? Kepada kaum 'Ad. Kaum 'Ad adalah kaumnya Nabi Hud. Dan mereka dikatakan sebagai bagian dari Arab yang punah. Jadi orang Arab itu terbagi menjadi dua. Ada Arab Ba'idah, ada Arab Baqiyah. Ada orang-orang Arab yang sudah punah, ada yang masih sampai sekarang.
Nah, Arab yang sudah punah ini kaum Ad dengan kaum Tsamud sudah punah karena Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan mereka. Sedangkan Arab Baqiyah yang sekarang masih ada itu Arab Qahtan dan Arab Adnan, yang dari Adnan ini lahir Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang apa yang Allah perbuat kepada kaum Ad. Alam tara kaifa ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau melihat tentang bagaimana atau apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kaum Ad? Itu kaumnya Nabi Hud. Ya, di mana disebutkan dalam Al-Qur'an di ayat-ayat yang lainnya. Jadi kaum Ad ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka kekuatan dan tubuh yang kuat dan kekar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Wahai kaum Ad, ingatlah ketika kami menjadikan kalian sebagai ganti dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan kami berikan kepada kalian tubuh-tubuh yang kekar dan kuat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum Ad tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman, Irama Zatil Imad, itu penduduk Iram yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama Zatil Imad. Tidakkah kau melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kaum Ad? Yaitu mereka satu kaum yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Sebagian mengatakan Iram itu adalah nama nenek moyangnya kaum Ad. Tapi yang lebih rajih, lebih kuat, Iram itu adalah nama kota. Nama kota yang dibangun oleh kaum Ad. Jadi kota yang luar biasa. Ya. Yang mereka bangun dari bukit-bukit yang tinggi yang mereka pahat sehingga menjadi rumah-rumah dan istana-istana bagi mereka. Namanya kota Iram, tempat tinggalnya penduduk atau kaum Ad. Itu yang Allah sebutkan di sini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Iram dzatil imad. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perbuat kepada kaum Ad? Itu mereka yang memiliki ya bangunan-bangunan itu di kota Iram, yang di sana ada bangunan-bangunan yang tinggi. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan kepada kaum Ad? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, padahal di sini dikatakan kaum Ad adalah kaum yang kuat-kuat. Bahkan mereka mampu membangun istana-istana yang tinggi, bukit-bukit mereka pahat. Ya, bahkan dikatakan pada ayat yang ke-8 ini, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana tidak pernah dibangun kota-kota sebagus Iram itu di di bumi ini. Ya, namun walaupun demikian kehebatan mereka, ya, walaupun demikian kekuatan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka ya dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka dibinasakan dengan angin topan.
Ya, sehingga mereka semua binasa, kota mereka hancur lebur sehingga tidak tersisa. Ya, ini akibat dari mereka kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita hendaknya mengambil pelajaran. Kalau kaum Ad yang kuat-kuat, badannya, awaknya kekar, mereka punya kota yang menjulang tinggi, ya, yang bernama kota Iram. Karena kekufuran mereka, mereka dibinasakan, kota mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang kecil-kecil seperti ini, ya, itu lebih mudah untuk Allah Subhanahu wa taala binasakan. Kemudian pada ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad." Dan begitu pula dengan kaum Tsamud yang mereka memotong batu-batu besar di lembah. Ya. Ini juga kaum Tsamud ini termasuk kaum yang kuat-kuat juga. Selain dari kaum Ad. Kaum Tsamud, nabi mereka siapa? Nabi Saleh, yang kita kisahkan pada surah sebelumnya. Ya, kisah ketika Nabi Saleh diminta oleh kaumnya kalau bisa mengeluarkan unta dari batu besar mereka akan beriman. Maka Nabi Saleh berdoa dan benar keluar unta dari batu yang besar itu. Ternyata kaumnya tetap tidak beriman. Ya, kemudian Nabi Saleh mengatakan, "Naqatallahi wa suqiyah." Jangan kalian ganggu unta ini, dan begitu pula biarkan dia minum dari sumur ini. Namun ternyata bukannya mereka hanya ganggu, bahkan mereka bunuh unta itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Tsamud. Padahal mereka adalah kaum yang kuat-kuat juga. Makanya dikatakan di sini, "Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad." Dan kaum Tsamud yang mereka memotong, memahat batu-batu yang besar di lembah. Ya, kalau kotanya kaum Tsamud ini masih ada sampai sekarang di daerah Al-Ula, namanya di Arab Saudi. Ya, nama daerahnya Al-Ula. Kalau Anda melihat bisa diklik di YouTube. Ya, daerah Al-Ula Arab Saudi. Di sana akan diperlihatkan bagaimana hebatnya kaum Tsamud ini membuat batu-batu besar menjadi rumah-rumah mereka. Sampai sekarang masih ada. Ya. Dan Rasulullah SAW melarang kita untuk memasuki daerah itu. Kalaupun terpaksa memasukinya, Nabi SAW menyuruh kita untuk cepat-cepat jalannya. Ya, walaupun disayangkan sekali sekarang Al-Ula itu banyak orang yang datang ke sana menjadikannya sebagai tempat wisata. Padahal itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu tempat yang dulu penduduknya diazab di sana oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW bersabda, "La tadkhulu masakin alladzina zalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahu." Kata Nabi SAW, janganlah kalian memasuki tempat yang dimana di sana pernah diturunkan azab kepada penduduknya. Ya, jangan kalian memasukinya, karena aku khawatir akan menimpa kalian apa yang pernah menimpa mereka. Ya, termasuk ini daerah Al-Ula ini. Ya, maka para jamaah yang mungkin berkunjung ke Arab Saudi untuk haji umrah, dihindari, jangan datang ke daerah Al-Ula ini, walaupun banyak orang datang ke sana. Nah, demikian yang ulun bisa sampaikan. Yang mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya sedikitlah ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.